Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan jumlah 3 orang. Yang pertama saya Tria Maharani, yang kedua Vina, dan yang ketiga Emily Dwi Safira. Di sini kami akan menjelaskan video presentasi kelompok dari makalah kami yang berjudul Moralitas Anak Usia Dini dan Perkembangan Moralitasnya. Materi pertama yaitu pengertian moralitas anak usia dini. Moralitas memiliki kesamaan dan kemiripan makna. Moralitas memiliki makna akhlak atau tingkah laku yang susila, sedangkan moralitas dimaknai dengan kesusilaan. Adapun tujuan utama pengembangan moral, yaitu mengarahkan dan mengendalikan tingkah laku anak sesuai norma, standar, dan aturan-aturan yang dimiliki oleh orang tua. Contoh penerapan pengembangan moral kepada anak. 1. Kegiatan rutin sehari-hari atau mengucap salam saat datang dan akan pergi, bersalaman dengan orang tua yang lebih tua atau teman. 2. Bermain bersama dengan membiasakan antri saat memainkan permainan atau bergantian. 3. Belajar membantu teman saat kesusahan. 4. Meminjam dan meminjamkan barang dengan baik. 5. Berdoa saat akan melakukan kegiatan. 6. Makan dan minum dengan tangan yang baik. 7. Menceritakan kisah. 8. Kisah pengembangan moral sebagai sarana pembelajaran. 9. Mengikuti acara keagamaan bertujuan untuk mengenalkan dan memberi pengalaman dalam menanam nilai-nilai agama. Tahapan perkembangan moral anak usia 3-4 tahun. Tahap perkembangan moral pada tahap moralitas heteronom ini akan mengalami fase berpikir jika keadilan merupakan suatu hal yang tidak dapat diubah orang dan diambil kendali oleh orang lain. Ketika anak berusia 4 tahun, ia sudah mulai memasuki pendidikan TKA. Adapun tahapan transisi anak usia 7-10 tahun. Pada tahap ini akan perlahan menunjukkan cara berpikirnya tetapi masih mengarah pada moralitas heteronom di atas karena masih dalam tahap transisi. Moralitas otonom atau usia 10 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak akan berpikir jika aturan dan keadilan itu dibuat oleh manusia. Hal itu ditunjukkan saat anak menilai perbuatan itu baik atau buruk, sehingga mereka akan memikirkan dan mempertimbangkan niat mereka dan konsekuensi yang akan mereka dapat jika melakukannya. Pendapat lain mengenai perkembangan moral. 1. Piaget. Ketika menganalisis gejala perkembangan moral, anak Piaget memfokuskan diri pada aspek cara berpikir anak tentang isu-isu moral. Cara yang dilakukannya adalah mengamati dan mewawancarai kelompok anak usia 4-12 tahun yang terlibat dalam suatu permainan. Ia mempelajari bagaimana anak-anak itu menggunakan dan memandang aturan yang ada dalam permainan tersebut. Dari studi Piaget tersebut menyimpulkan bahwa anak berpikir tentang moralitas dalam 2 tahap. Hal ini tergantung pada tingkat perkembangannya. Cara atau tahap yang pertama adalah tahap moralitas heteronomus atau heteronomo morality yang terjadi pada anak berusia 4-7 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak menganggap keadilan dan aturan sebagai sifat-sifat dunia atau lingkungan yang tidak berubah dan lepas dari kendali manusia. Cara atau tahap yang kedua, sekitar usia 10 tahun ke atas. Anak sudah menyadari bahwa aturan-aturan dan hukum itu diciptakan oleh manusia. Anak yang berpikir moral pada tahap ini juga sudah menyadari bahwa dalam menilai suatu tindakan seseorang
harus dipertimbangkan maksud si pelaku dan juga akibat-akibatnya. 2. Kolber. Lawrence Kolber mengembangkan sendiri teori tentang perkembangan penalaran moral. Kolber memilih mempelajari alasan-alasan yang mendasari respon-respon moral. Dengan kata lain, Kolber memilih untuk mendalami struktur proses berpikir yang terlibat dalam penalaran moral. Konflik moral yang terkandung dalam cerita-cerita tersebut ada yang berupa pilihan antara dua alternatif yang tidak dapat diterima secara kultural, dan ada pula yang berupa pilihan antara dua alternatif yang dapat diterima secara kultural. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama, perubahan dalam lingkungan. Yang kedua, struktur kepribadian. Yang ketiga, peran hati nurani. Yang keempat, peran rasa bersalah dan rasa malu. Yang kelima, peran interaksi sosial. Moral berkaitan erat dengan perilaku dan kepribadian. Kepribadian yang baik dan sesuai dengan adat akan diterima pada masyarakat atau lingkungannya, sedangkan pribadi yang buruk akan ditolak oleh lingkungannya. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Tria Maharani. Tahap perkembangan penalaran moral. Level 1, penalaran moral prakonvensional meliputi tahap orientasi hukuman dan keputusan serta tahap orientasi individualisme dan orientasi instrumental. Level 2, penalaran moral konvensional meliputi tahap orientasi konformitas, interpersonal, serta tahap orientasi hukum dan aturan. Level 3, penalaran moral pasca konvensional meliputi tahap orientasi kontrak sosial dan tahap orientasi universal. Tahapan perkembangan moral anak usia 5-6 tahun menurut para ahli. Pada awal kehidupan, seorang anak dibentuk oleh nilai-nilai orang dewasa. Bahkan sebelum anak dilahirkan, orang tuanya sudah mengungkapkan nilai-nilai mereka dengan cara akan memengaruhi anak-anak mereka. Dalam kaitannya dengan upaya kita mengenal tahapan perkembangan moral anak usia dini. Perkembangan moral juga merupakan salah satu pokok bahasan psikologi yang dapat diamati di taman kanak-kanak dan juga pusat penitipan anak. Adapun metode pengembangan nilai moral anak yaitu metode bercerita, 2 metode bernyanyi, 3 metode bersyair, 4 metode karyawisata, 5 metode pembahasan, 6 metode bermain, 7 metode outbound, 8 metode bermain peran, 9 metode diskusi, dan 10 metode keteladanan. Adapun strategi pengembangan moral nilai anak dan teknik pengembangan moral anak usia dini. 1. Menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya cara membimbing anak menuju akidah yang benar adalah dengan mendidik mereka untuk mencintai Allah. Pendidikan ini harus diberikan sejak dini. Pada saat tersebut perkenalan saya reka diperkenalkan kepada makhluk-makhluk Allah yang terdekat di sekitar mereka. 2. Menciptakan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman tidak hanya di lingkungan keluarga saja, tetapi sekolah beserta seluruh aparaturnya dan di lingkungan tempat tinggal juga memberikan pengaruh dan menciptakan rasa aman bagi seorang anak. 3. Menanamkan cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diperkenalkan pada anak melalui kegiatan upacara. Dalam kegiatan upacara terdapat bendera merah putih, lagu Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama pada saat upacara juga menjadi hal tas yang menarik. 02. Saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. 4. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan kebutuhan seorang anak. Kegiatan jasmani ini bisa dalam bentuk olahraga maupun kegiatan permainan yang
pertumbuhan fisik motorik. Pertumbuhan anak menjadi optimal dengan kegiatan olahraga atau permainan. Olahraga sangat bermanfaat bagi seorang anak. Manfaat tersebut diantaranya adalah 1. Mengoptimalkan perkembangan otak, sehingga berpengaruh pada kecerdasan anak. 2. Melatih fisik sebuah anak, jadi pertumbuhan anak dapat berkembang dengan baik. 3. Mengenalkan dan melatih kerjasama dengan teman dan guru. 4. Mengenalkan jiwa sportivitas dalam diri seorang anak. 5. Kegiatan olahraga maupun permainan juga dinamakan nilai-nilai kejujuran, karena dalam kegiatan ini terdapat kesepakatan yang harus dipenuhi oleh anak-anak agar permainannya berjalan sesuai yang direncanakan. 5. Teladan yang baik. Strategi dalam penanaman nilai-nilai agama dan moral adalah dengan memberikan keteladanan yang baik. Anak membutuhkan peran model dalam proses pengamatan atau proses pengembangan. Teladan yang baik dapat diperoleh melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Ada 3 strategi dalam pembentukan perilaku moral pada anak usia dini, yaitu 1. Strategi latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan merupakan strategi yang efektif untuk membentuk perilaku tertentu pada anak-anak, termasuk perilaku moral. 2. Strategi aktivitas bermain. Pada mulanya, anak bermain sendiri tanpa menggunakan mainan. Setelah itu, anak bermain menggunakan mainan, namun dilakukan sendiri. Kemudian anak bermain bersama teman-temannya. 3. Strategi pembelajaran. Pendidikan moral dapat disamakan dengan pembelajaran nilai-nilai dan pengembangan watak yang diharapkan dapat dimanifestasikan dalam diri dan perilaku seseorang. Secara umum, ada berbagai teknik yang dapat diterapkan untuk mengembangkan moral anak usia dini. Teknik-teknik yang dimaksud adalah 1. Membiarkan. 2. Tidak menghiraukan. 3. Memberikan contoh atau modeling. 4. Mengalihkan arah atau redirecting. 5. Memuji. 6. Mengajak. 7. Menantang. Demikianlah video presentasi kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.